Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Yayan Gunawan Saputra, mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang penyimpangan adat lazim yang terinalisasi yang di Indonesia ini, dan bagaimana contoh-contoh budaya atau adat yang lazim yang ada di Indonesia ini, dan saya ingin menjelaskan tentang penyimpangan adat. Banyak yang kita ketahui tentang lazimnya adat atau penyimpangan terinalisasi di Indonesia ini, yaitu adalah budaya yang kita anut sekarang, yang menganut sekarang kita ini, yaitu budaya kita ini masih menganut budaya Bali. Karena apa? Cara prosesnya Bali itu bagaimana sehingga kita ini Sasak ini bisa menganut budaya Bali. Karena apa? Dulu saya setelah kutip sejarah Lombok ini yang dijajah oleh Bali. Sampai sekarang kita ini masih menganut budaya Bali, dan prosesnya Bali itu bisa menjajah Lombok ini dengan cara apa? Dia dengan suatu nilai-nilai, yaitu sehingga dan Bali itu masuk di Lombok. Dia itu menjajah Lombok, dari Lombok Barat sampai Lombok Tengah. Kenapa Bali itu tidak bisa masuk ke Lombok Timur? Karena apa? Karena dulu ada yang kuat di sana. Kuatnya di Lombok Timur adalah Raden Selaparang, sehingga Bali ini tidak bisa masuk ke dalam Lombok Timur. Karena apa? Ada Raden yang namanya Raden Selaparang di situ. Nah, itulah sebuah pengertian dari budaya adat, dan sampai sekarang kita ini masih menganut adat Bali. Dan contoh adat yang kita anut sampai sekarang ini yaitu gendang bele, pakai kebaya, terus pakai selempang dan segala macam. Dan itu hampir sama seperti orang Bali. Bahasa kita itu pakai juga bahasa Bali, tapi di dalam Sasak itu dikategorikan yaitu bahasa halus, yaitu contohnya Ciang, Nggih, dan segala macam itu dikategorikan di Lombok itu bahasa halus. Nah, sampai sekarang kita ini masih menganut budaya Bali, adat Bali yang kita anut sampai sekarang. Dan positifnya di gendang beli ini, banyak orang yang mengira tentang gendang beli ini di dalam bahasa Lombok itu yaitu gedodak. Banyak yang mengira itu adalah adat yang positif tentang gendang beli ini. Tapi seperti yang kita ketahui tentang gendang beli ini, ya memang itu positif. Itu kita memperdayakan budaya kita sebagai budaya Sasak di Lombok ini. Tapi kita itu tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah budaya Bali. Seperti yang saya katakan tadi, kita masih menganut budaya Bali. Orang mengira gendang bele ini adalah budaya Bali. Kita ini masih menganut budaya Bali, dan terus banyak orang yang mengira kalau gendang bele ini adalah positif bagi orang-orang. Positifnya kayak gimana? Nah, positifnya itu kayak bisa terhibur, orang-orang lain terhibur, sehingga kalau ada acara kita itu sewa gendang beli ini untuk memeriahkan acara kita, pas acara pernikahan, hitan, dan segala macam. Dan itu bentuk positifnya terlihat dari masyarakat
yang ada di sekitar. Bagaimana tentang bagaimana tentang bentuk negatif dari adat itu? Bentuk negatif dari adat itu terlihat seperti ulama ustadz yang mengatakan bahwa kalau jenis gendang beli itu adalah dia mengatakan haram. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita jalankan. Contoh dancernya, dancernya itu berpakaian sampai dia itu kelihatan auratnya. Bahwa ulama itu mengatakan bahwa itu adalah perbuatan setan. Bilang syirik. Itu bentuk negatif dari adat yang kita anut sekarang ini. Dan negatif yang lainnya di sebuah acara itu apa orang-orang yang di sekitar sana itu pas ada acara, ada tontonan, acara segala macam, dia minum segala macam, dan dia itu tidak mengikuti bahwa ada aturan-aturan di dalam daerah itu. Dan bagaimana kita terlihat di mata masyarakat yang ada di sekitar kita bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang kita buat itu adalah bentuk negatif dari mata masyarakat yang ada di sekeliling kita. Banyak orang yang mengira bahwa kalau acara itu adalah memang berpositif bagi orang, bagi masyarakat. Tapi ketika kita melakukan satu kesalahan itu adalah bentuk negatif dari acara yang kita buat itu. Nah, dan bentuk negatifnya dari sebuah adat itu, berarti dia itu keluar dari ajaran-ajaran Islam, sehingga ulama itu mengatakan bahwa yang kita anut sekarang ini mengandung budaya Bali, adat Bali, karena Lombok ini pernah dijajah oleh Bali dulu. Dan terus bentuk negatifnya seorang ulama Seseh ini mengatakan bahwa kita ini keluar dari ajaran Islam. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan sekarang ini. Ulama mengatakan bahwa gendang beli itu adalah haram, musyrik dia. Bahwa kita ini mengikuti orang Bali. Ada ulama yang mengatakan jangan ikuti orang Bali, usahakan kita yang diikuti oleh orang Bali. Kita pakai di dalam Lombok, dalam bahasa Lombok pakai sapu, pakai dodot, pakai tamper, pakai kebaya dan segala macam. Itu sudah bagi sebagian dari adatnya Bali. Itu saja mungkin bentuk negatif dan positif dan sekaligus penjelasan dari adat, lazimnya adat di sekeliling masyarakat tentang penyimpangan dan terinternalisasi. Bahwa yang saya sampaikan di sini adalah penyimpangan adat, yaitu temanya budaya Sasak, adat Sasak yang sekarang yaitu gendang beli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.